RRI Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita edisi hari ini, Selasa 5 Juli 2016. Terlebih dahulu kami sampaikan sari berita penting. Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat menyerukan umat Islam merayakan Idul Fitri 1437 Hijriah dengan kesederhanaan. Seminggu setelah memasuki hubungan Turki dan Israel, bantuan Turki untuk warga Palestina sampai di jalur Gaza. Itulah di antara berita-berita yang segera kami hadirkan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Kobat. Inilah Warta Berita yang pertama. Saudara, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengharapkan umat muslim mengedepankan kesederhanaan atau tidak berlebih-lebihan dalam merayakan Hari Raya Kemenangan Idul Fitri 1437 Hijriah. Saat menghadiri sidang isbat di kantor Kementerian Agama Jakarta, Ma'ruf Amin menjelaskan hal yang lebih penting saat Idul Fitri adalah seorang individu itu kembali kepada kesucian. Puasa yang dijalankan selama 1 bulan pada hakikatnya membawa umat Islam kepada sesuatu yang fitri atau suci. Saat puasa itu melatih kesabaran, kesalehan, sosial, solidaritas sesama, dikembangkan terus dan kebaikannya dijalankan. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Ma'ruf Amin juga menyatakan pentingnya mempererat tali silaturahmi agar meningkatkan kerukunan umat beragama. Pemerintah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah jatuh pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016. Keputusan ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin setelah digelar sidang isbat di kantor Kementerian Agama Jakarta Senin malam. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Puspita Ayu. Pemerintah melalui Kementerian Agama Senin sore menggelar sidang isbat atau penetapan awal Syawal 1437 Hijriah atau 2016 Masehi. Sidang ini memutuskan bahwa 1 Syawal 1437 Hijriah jatuh pada Rabu mendatang. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, berdasarkan laporan dari tim Ruqyat di seluruh daerah, dikonfirmasi bahwa tidak ada satupun yang dapat melihat hilal. Sedangkan secara hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia diketahui berada di bawah ufuk, sehingga pemerintah memutuskan bulan Ramadan tahun ini diistimalkan atau digenapkan menjadi 30 hari. Seluruh provinsi selain Sumatera Barat dan Aceh, ini karena posisinya berada di barat, tidak ada satupun yang melihat hilal. Jadi mengkonfirmasi apa yang tadi dipaparkan berdasarkan hitungan bintang. Dengan demikian, karena tidak ada satupun yang melihat hilal, dan karena memang posisinya memang di bawah ufuk, maka sebagaimana lazimnya, sebagaimana ketentuannya, maka bulan
dimaksimalkan, disempurnakan, digenapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, maka besok hari Selasa kita masih berpuasa karena Ramadan ini menjadi 30 hari, besok masih 30 Ramadan, sehingga 1 Syawal itu jatuh pada lusa hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2016. Sementara itu, Menteri Agama menjelaskan, meski hasil hisab menunjukkan bahwa hilal berada di bawah ufuk, namun ruqyat tetap perlu dilakukan. Sebab selain merupakan sunnah Rasul, ruqyat juga merupakan cara konfirmasi atas informasi yang diperoleh melalui mekanisme hisab. Sehubungan dengan itu, Menteri Agama berpendapat bahwa menggelar sidang isbat pada saat hilal yang secara hisab informasi berada di bawah ufuk bukanlah hal yang sia-sia. Sebab hasil dari ruqyatnya adalah kepastian bahwa hilal itu tidak terlihat. Dengan keputusan ini, maka seperti pelaksanaan awal Ramadan lalu, Hari Raya Idul Fitri di Indonesia pada tahun ini juga akan dirayakan serempak. Demikian Puspita Ayu melaporkan. Presiden Joko Widodo menyambut gembira perayaan Idul Fitri 1437 Hijriah dapat dilaksanakan serempak antara pemerintah dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama pada tanggal 6 Juli 2016 besok. Presiden Joko Widodo mengatakan kekompakan dalam Idul Fitri dan penentuan awal Ramadan merupakan hal yang selalu diinginkan sejak dahulu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Pradipta Rahadi. Sidang isbat pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 memutuskan 1 Syawal 1437 Hijriah jatuh pada tanggal 6 Juli 2016. Hal tersebut pun disetujui oleh Muhammadiyah yang menyatakan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari yang sama. Keputusan tersebut disambut dengan gembira oleh Presiden Joko Widodo. Kepala negara mengatakan bahwa kekompakan dalam perayaan Idul Fitri dan awal bulan Ramadan merupakan hal yang selalu diinginkan sejak dahulu. Hal ini disampaikan Presiden di sela-sela kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatera Barat pada Senin malam. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan terus. Mulainya sama, nanti Idul Fitrinya juga sama, yang kita harapkan yang itu terus. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo rencananya akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di Kota Padang, Sumatera Barat. Hal ini dilakukan Kepala Negara untuk memenuhi janji atas undangan dari Gubernur Sumatera Barat pada tahun lalu. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan angka kecelakaan dan korban meninggal pada arus mudik Lebaran 1437 Hijriah hingga H-2 Idul Fitri mengalami penurunan sekitar 40% dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan reporter Agrani Sihombing. Hingga H-2 Idul Fitri 1437 Hijriah, kemarin pantauan arus mudik masih dilakukan Kementerian Perhubungan. Sejumlah catatan diungkapkan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan saat melakukan pantauan di Johor Bahru, Malaysia. Jonan mengatakan berdasarkan laporan dari Kakor Lantas, angka kecelakaan dalam arus mudik Lebaran tahun ini 40% menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Diungkapkan Jonan beberapa catatan lainnya, selain angka kecelakaan yang turun 40%, maka jumlah korban yang meninggal dunia juga mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun lalu. Sementara untuk udara, laut, dan kereta api tidak ada laporan mengenai kecelakaan, namun diakuinya ada beberapa laporan keterlambatan. Untuk penerbangan, menurut Jonan, keterlambatan penerbangan di bawah 5% saja dari total frekuensi, ditambah dengan 5% extra flight. Dalam puncak mudik Lebaran tercatat penerbangan mengalami peningkatan frekuensi sekitar 2.100 penerbangan setiap harinya dan keterlambatan hanya 4 sampai dengan 5 penerbangan saja atau maksimal 10. Jumlah yang meninggal dunia kira-kira juga turun 40% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Ini dari bidang lalu lintas. Kalau udara, laut, kereta api, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada laporan tentang kecelakaan. Kalau keterlambatan ya mungkin ada lah, tapi nggak banyak. Kalau udara itu, kalau dari total frekuensi plus extra flight, extra flightnya kira-kira 5% dari total penerbangan. Itu yang terlambat mungkin, yang terlambat itu melebihi 1 jam ya.
Sampai sekarang nggak ada 5%. Jonan juga menambahkan untuk penerbangan meskipun tercatat keterlambatan yang terjadi tidak sampai 5% dari total penerbangan, kendala yang dialami adalah pembatalan penerbangan. Namun angka itu pun menurutnya tidak begitu banyak, hanya 1 sampai dengan 2 penerbangan saja. Hal itu menurutnya wajar karena bila pesawat rusak lebih baik tidak dipaksakan untuk beroperasional. Dari Johor Bahru, Malaysia, Agranisi Hombing melaporkan. Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Saudara, saatnya kami sampaikan berita dari mancanegara dan kabar dari dunia olahraga. Dari luar negeri diberitakan kiriman bantuan dari Turki seberat 11.000 ton kemarin tiba di jalur Gaza melalui Israel. Bantuan dari Turki itu diangkut dengan kapal yang bersandar di pelabuhan Ashdod, Israel, kemudian diangkut dengan truk menuju wilayah Gaza. Di bawah pengawasan organisasi masyarakat Bulan Sabit Merah Turki, konvoi pertama 500 truk yang mengangkut bantuan kemarin memasuki wilayah jalur Gaza yang dikuasai kelompok Hamas. Ketua Bulan Sabit Merah Turki di jalur Gaza, Karim Kinik, mengatakan bantuan ini kiriman pertama setelah Turki dan Israel membuat perjanjian. Turki menyatakan akan terus menyediakan bantuan bagi rakyat Palestina di jalur Gaza yang sangat menderita akibat blokade oleh militer Israel. Dari dunia olahraga, petenis putra Roger Federer dan petenis putri Serena Williams melangkah ke babak perempat final turnamen tenis Wimbledon 2016 di All England Lawn Tennis and Croquet tadi malam. Sementara itu, para pebulu tangkis Indonesia yang sedang dipersiapkan menuju Olimpiade saat ini masih terus meningkatkan latihan fisik secara intensif menjelang keberangkatan ke Rio de Janeiro, Brazil. Selengkapnya terangkum dalam Spektra Olahraga RRI pagi ini disampaikan Danang Sundoro. Saudara, para petenis unggulan masih tetap melaju hingga ke babak perempat final turnamen tenis Wimbledon 2016. Petenis putra asal Swiss, Roger Federer, sukses mengalahkan petenis asal Amerika Serikat, Steve Johnson, 6-2, 6-3, 7-5 di babak keempat turnamen tenis Wimbledon 2016 di All England Lawn Tennis and Croquet Club tadi malam. Pada babak perempat final, Roger Federer akan menghadapi petenis asal Kroasia, Marin Cilic. Marin Cilic melaju ke perempat final setelah lawannya di babak keempat, Kei Nishikori, mundur. Cilic sempat unggul 6-1 di set pertama dan 5-1 di set kedua. Sebelum akhirnya Nishikori mundur akibat cedera tulang rusuk. Hasil lainnya mendengar di bagian putra, petenis Sam Querrey berhasil mengalahkan Nicolas Manut di babak keempat dengan skor 6-4, 7-6, 6-4. Sementara itu di bagian putri, petenis unggulan teratas lainnya, Serena Williams asal Amerika Serikat menang atas petenis Slevana Kuznetsova 7-5, 6-0 dalam tempo 51 menit. Pada babak perempat final hari ini, Serena Williams akan menghadapi petenis asal Rusia, Anastasia Pavlyuchenkova, yang sebelumnya menundukkan Coco Vandeweghe 6-3, 6-3. Pertandingan perempat final lainnya di bagian putri akan mempertemukan Simona Halep dan Angelique Kerber. Halep maju ke perempat final usai mengalahkan Madison Keys dengan skor 6-7, 6-4, dan 6-3, sedangkan Kerber melangkah ke perempat final setelah menang atas Misaki Doi 6-3, 6-1. Perempat final lainnya, Dominika Cibulkova dan Yaroslava Svedova masing-masing akan menghadapi Elena Vesnina dan Venus Williams. Sementara itu pendengar, para pebulu tangkis Indonesia yang tengah dipersiapkan menuju Olimpiade 2016 saat ini masih terus meningkatkan latihan fisiknya jelang keberangkatan ke Rio de Janeiro, Brazil. Tontowi Ahmad dan kawan-kawan di tengah bulan suci Ramadan tetap menjalankan latihan fisiknya secara keras di bawah pemantauan PP PBSI. Kasubit Humas dan Sosial Media PP PBSI Yuni Kartika kepada RRI mengatakan, sebelum tampil di Olimpiade Brazil,
Mereka akan menjalani training center di Kudus, selanjutnya bertolak ke Sao Paulo untuk beradaptasi dan Rio de Janeiro, Brazil untuk tampil mengukir prestasi. Sekarang sedang digojlok untuk persiapan Olimpiade pastinya. Yang digarisbawahi oleh Reksi adalah kondisi fisik, di mana sekarang kita lagi berusaha untuk mengoptimalkan kondisi fisik mereka. Dan nanti paling menjelang 2-3 minggu sebelum berangkat pasti sudah banyak lebih kepada teknis dan juga rotasi permainan. Kalau ganda lebih mempelajari strategi lawan, dan kita akan ada yang namanya ke Kudus ya untuk mengadakan training camp tanggal 11 sampai 16 Juli. Mereka pulang dulu ke Jakarta. Lalu tanggal 27 Juli mereka akan berangkat ke Sao Paulo untuk latihan terlebih dahulu sebelum mereka pindah lagi ke Rio de Janeiro. Tercatat 10 pebulu tangkis Indonesia yang telah mengamankan tiket ke Olimpiade Brazil nantinya ditargetkan harus mampu meraih 2 keping emas. PPBSI memprediksikan sektor ganda putra dan ganda campuran masih menjadi andalan Indonesia meraih emas Olimpiade. Dalam rangka menjaga tradisi raihan emas pada multi-event tersebut bulan Agustus mendatang di Brazil. Demikian pendengar Spektra Olahraga hari ini bersama saya Danang Sundoro. Demikian setelah telah disampaikan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali sehari berita penting. Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat menyerukan umat Islam merayakan Idul Fitri 1437 Hijriah dengan kesederhanaan. Seminggu setelah normalisasi hubungan Turki-Israel, bantuan Turki untuk warga Palestina sampai di jalur Gaza. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, teknik operator studio, pengarah teknik Angki Suryawan, kameramen dan editing kita kali ini Mahran Siregar, produser pelaksana Ria Saptawati, pengarah acara Wulan Yuni. Saya Ardian Majid Kobat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita edisi hari Selasa tanggal 5 Juli 2016. Kami sampaikan sehari berita penting. KJRI Jeddah memastikan tidak ada warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban terkait ledakan bom di halaman parkir di pos keamanan Masjid Nabawi, Madinah. 4 petugas keamanan tewas akibat ledakan di dekat masjid di Madinah, Arab Saudi, dan 5 lainnya terluka. Saudara, itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah warta berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Kobat. KJRI Jeddah memastikan tidak ada warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban terkait ledakan bom di halaman parkir di pos keamanan Masjid Nabawi, Madinah. Ledakan terjadi saat maghrib ketika umat Islam sedang berbuka puasa. Pelaksana fungsi konsuler KJRI Jeddah, Fadri Ahmad Bahmid, menegaskan bom tersebut terjadi di luar Masjid Nabawi di bagian belakang, jaraknya 400-500 meter dari Masjid Nabawi. Fadli mengaku belum mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai jenis bom yang diledakkan para pelaku. Televisi Al-Arabiya melaporkan korban tewas dari peristiwa ini adalah 3 orang pelaku bom bunuh diri dan 2 petugas keamanan. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi seperti dilansir AFP hari ini menambahkan selain 4 orang pasukan keamanan tewas, 5 orang pasukan keamanan lainnya menjadi korban luka-luka. Seluruh korban adalah anggota pasukan darurat khusus Arab Saudi yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mencermati perkembangan dan situasi keamanan di wilayah Arab Saudi khususnya dengan terjadinya rentetan kejadian bom di beberapa wilayah seperti Jeddah, Madinah, dan Qatif, KJRI Jeddah mengeluarkan himbauan untuk WNI di Arab Saudi, meminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan pribadi dan keluarga, memantau perkembangan situasi keamanan dari berbagai sumber pemberitaan, menghindari daerah atau wilayah yang berpotensi membahayakan keamanan diri, dan selalu membawa identitas diri, iqamah atau paspor pada saat bepergian. Ulama Indonesia mengutuk bom bunuh diri yang dilakukan di pos keamanan di dekat Masjid Nabawi, Madinah. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, Khalil Nafis, hari ini mengatakan bom bunuh diri itu jelas melukai umat Islam karena telah memakan korban jiwa orang yang tidak berdosa dan mengganggu khidmat orang yang sedang berpuasa. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan bahwa tidak ada WNI warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Pihak Kementerian Luar Negeri sendiri mengimbau agar para WNI di Arab Saudi lebih berhati-hati dan menghindari daerah yang berpotensi membahayakan keamanan diri sendiri. Pemerintah akan terus berupaya untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol dari Brebes hingga Semarang untuk menghindari kemacetan yang terjadi pada puncak arus mudik Lebaran. Presiden Joko Widodo dengan tersambungnya tol Brebes hingga Semarang merupakan jalan untuk mengurangi kemacetan panjang di musim mudik Lebaran. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi. Kemacetan panjang masih terjadi di jalan tol khususnya di tol Brebes pada saat puncak arus mudik Lebaran 2016 ini. Puluhan jam dihabiskan oleh para pemudik di jalan tol khususnya di tol Brebes. Ketika ditanyai mengenai masalah kemacetan yang masih terjadi di jalan tol pada saat puncak arus mudik Lebaran kali ini, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol dari Brebes hingga Semarang untuk mengatasi kemacetan di Brebes pada saat puncak arus mudik Lebaran. Kepala Negara mengatakan dengan tersambungnya jalan dari Brebes hingga Semarang merupakan jalan
untuk mengurai kemacetan panjang di musim mudik Lebaran. Yaitu kalau memang belum sambung, Brebes, Pemalang, Batang, Semarang, kalau belum sambung sampai Semarang ya tetap seperti itu. Karena kita ngerti kapasitas jalan itu terbatas, hanya itu sama, ya kan? Kemudian mobil yang datang 1 juta lebih di Pantura itu, 1 juta lebih. Jurusnya apa? Jadi selesaikan secepat-cepatnya Brebes, Batang, Semarang. Cepat, kalau sudah sampai Semarang bisa arahnya bermacam-macam. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur seperti perluasan bandara dan pembangunan jalan tol bukan hanya untuk menghadapi musim mudik Lebaran, namun juga untuk memudahkan pergerakan masyarakat dan pengiriman barang. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban biaya logistik yang selama ini cukup tinggi di Indonesia. Saudara, sebanyak 2.300 warga korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara masih menetap di tempat-tempat pengungsian. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rience Tamboto di Manado, mengatakan warga diantaranya mengungsi di bangunan pemerintah dan fasilitas swasta serta gereja. Untuk saat ini kebutuhan pangan masih bisa terpenuhi. Ada juga bantuan yang disalurkan dari para donatur dan diberikan langsung kepada para korban. Bencana banjir, tanah longsor, dan gelombang pasang yang terjadi tanggal 20 dan 21 Juni 2016 menghantam beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Kendahi, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu Selatan, dan Kecamatan Tatoaring. Bencana ini mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 4 orang dinyatakan hilang, dan 3 orang mengalami luka berat. Saatnya kami sampaikan informasi arus mudik 2016. Info arus mudik Lebaran 1437 Hijriah. Lebaran bersama RRI. Kita awali laporan arus mudik pagi ini dari pintu tol Brebes Timur, tersambung dengan reporter Raditya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Pendengar, saya Radit, dan untuk kesempatan pagi hari ini cerah di exit tol Brebes Timur atau Brexit ya. Dan di exit tol Brebes Timur atau Brexit ini dapat saya informasikan untuk antrian kendaraan di exit tol Brebes Timur ini cukup panjang dari pintu exit tol, dari pintu exit tol sampai dengan gerbang, sampai dengan toll gate ini cukup panjang, kurang lebih 1,5 kilometer ya, 1,5 kilometer untuk menunggu giliran sistem buka tutup yang diterapkan oleh Salantas Polres Brebes. Sementara itu untuk antrian dari toll gate ke belakang sana menuju ke arah selatan sebelum toll gate, antrian sebelum toll gate ada sekitar 50 meter sebelum toll gate dan 1 kilometer setelah toll gate menuju ke arah Pantura. Sementara itu untuk sistem buka tutup diberlakukan yang mengakibatkan hal ini adalah berdampak kepada antrian juga terjadi di wilayah Pantura. Selain crossing dari arus lalu lintas yang arus mudik yang keluar dari exit tol Brebes Timur, kemacetan atau antrian kendaraan juga diakibatkan oleh antrian para pemudik yang mengantri untuk mendapatkan bahan bakar. Dengan bahan bakar yang minim, stok mencukupi, akan tetapi volume kendaraan cukup banyak, akhirnya dari pom bensin hanya memberi jatah 200.000 per mobil. Begitu juga dengan kendaraan bermotor. Banyak warga sekitar yang merasa kecewa dengan adanya dibatasi hal tersebut karena tidak bisa membeli dalam bentuk jerigen untuk persiapan pada saat Lebaran nanti. Akan tetapi hal tersebut dimaklumkan untuk saling berbagi kepada para pemudik yang membutuhkan bahan bakar minyak atau BBM ini. Ada premium, Pertamax, solar, semuanya masih tersedia, stok juga masih bisa dikatakan tercukupi, akan tetapi untuk membagi perlu adanya pembatasan seperti itu. Kemudian untuk perbatasan Brebes Tegal kami informasikan juga cukup cerah dan juga
arus ramai dan lancar. Para petugas dari malam sampai dengan sekarang masih tetap terus bekerja untuk mengamankan jalannya arus mudik. Dan untuk informasi bagi para pemudik yang melintas jalur Pantura, tetap berhati-hati, jangan lupa untuk mempersiapkan bahan bakar Anda, bahan bakar minyak Anda, BBM. Jadi ketika berada di pom bensin tidak mengantri, karena ada jalur yang dipisahkan antara yang mau mengantri BBM dan juga yang mau langsung melaju. Baik, demikian yang dapat kami informasikan. Saya Radit melaporkan langsung dari exit tol Brebes Timur atau Brexit. Kita langsung kembali ke studio. Bagaimana pantauan pagi ini di kawasan Aji Barang? Supriyanto Wasdi melaporkan dari Aji Barang. Silakan. Baik, jalur mudik Lebaran Idul Fitri 2016 melalui jalur tengah dari arah Brebes Bumiayu dan memasuki pantauan RRI di Jembatan Timbang dari mulai jam 6 pagi hingga saat ini melaporkan tetap lancar, tidak terjadi antrian panjang, tidak seperti pada hari Sabtu Minggu lalu jalur tengah padat merayap. Berdasarkan pantauan yang dilakukan di jalur tengah, ada 2 kecelakaan, yakni sepeda motor bernomor polisi B6141 ZDR milik pengemudi Supardi yang mudik bersama Titik dengan tujuan Purbalingga dan Kebumen, masuk terprosok ke parit di desa Jatisari, Kecamatan Pekuncen karena ngantuk. Kendaraan mikro masuk ke selokan di jalur Cilongo. Kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Kepada pemudik, pengendara kendaraan sepeda motor, kendaraan pribadi, kalau sudah merasa lelah, jangan dipaksakan. Lebih baik istirahat sejenak. Apabila sudah fresh, bisa melanjutkan perjalanannya. Sementara kendaraan yang melintasi di jalur tengah yang dipantau di posko RRI Jembatan Timbang, kendaraan didominasi sepeda motor, sebagian kendaraan pribadi roda 4. Untuk jalur selatan melewati Wangun dari arah Bandung maupun dari arah Aji Barang, puncaknya hari Sabtu Minggu, sehingga sepanjang 15 km dari arah Wangun hingga Rawalo macet total. Tetapi saat ini melaporkan baik pemudik yang melintasi daerah Aji Barang dan Wangun lancar. Sementara cuaca di Aji Barang dan sekitarnya cuaca cerah dan kemungkinan matahari menyinari dengan leluasa sehingga para pemudik bila capek istirahat sehingga nanti bisa bertemu dengan keluarga di kampung halamannya. Supriyanto Wasdi melaporkan dari Aji Barang dan kembali ke Pro 3 RRI. Kita menuju kawasan Sumpiu. Reporter Supriyanto Suparjo melaporkan dari Sumpiu. Silakan. Baik, pendengar, 1 hari menjelang Lebaran, arus kendaraan pemudik, baik mobil pribadi maupun roda 2 yang memasuki jalur selatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, hingga pagi hari ini masih ramai lancar, dan kami pantau sudah menurun dibanding H-2 kemarin. Dari pantauan pos lantas di Simpang Buntu di H-1, puncak keramaian lalu lintas terjadi pada pukul 1 sampai dengan 2 dini hari pagi tadi sampai dengan menjelang sahur, baik untuk pemudik yang bersepeda motor maupun mobil pribadi, khusus dari arah Wangun, Jatilawang, Rawalo sampai dengan Keputu. Sementara arus kendaraan pemudik dari Purwokerto, Sokaraja, Banyumas juga relatif sepi. Sejak H-7 sampai dengan pagi ini, di jalur utama mudik di wilayah Polsek Kemranjen juga relatif lebih lancar dan aman dibanding tahun lalu. Tahun ini hanya satu kejadian laka tunggal yang dialami oleh mobil box karena ban meledak dan menyebabkan guling dan tidak ada korban jiwa. Kerugian hanya materi saja. Kemudian dari wilayah Polsek Kemranjen bergerak ke timur di Polsek Sumpyuh. Evaluasi sementara arus kendaraan pemudik tahun ini jelas lebih aman sejak dioperasikannya jalur lingkar Sumpyuh. Tidak ada lagi antrian panjang saat kereta melintas dan pintu ditutup. Sejak H-7 sampai dengan pagi ini, hanya ada beberapa kejadian laka lantas dan tadi malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat di sebelah barat SPBU Sumpyuh antara pemudik sepeda motor dengan bus. Itu hanya lecet luka sedikit, tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Dan sekitar pukul 3 dini hari pagi tadi di desa Gumelar Lor, Kecamatan Tambak,
ini di wilayah jalur lingkar, mobil Kijang pemudik dari Bandung dengan nomor D1186AI diduga sopir lelah dan mengantuk sehingga terperosok. Ini juga hanya kerusakan sedikit mobil. Pasar Sumbyo sementara selama arus mudik lebaran tahun ini tidak lagi dilalui pemudik sehingga tidak semrawut dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena kendaraan pemudik maupun kendaraan lokal dari arah barat tidak lagi melewati Pasar Sumbyo sehingga relatif lebih tertib dan aman. Dan arus lalu lintas pagi ini pun sepi. Kecepatan kendaraan melaju dengan 60 sampai dengan 80 per kilometer per jam langsung dari arah barat memasuki jalur lingkar sehingga tidak ada lagi hambatan. Sementara aparat kepolisian juga lebih santai mengawasi arus lalu lintas di sini. Demikian gambaran terakhir, Subiranto Suparto melaporkan langsung dari Sumbyo kembali ke Jakarta. Kita menuju Wates Yogyakarta, reporter Wuri Damaryanti Suparjo di sana. Wuri. Iya, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Saat ini saya berada di Wates Kulon Progo Yogyakarta, ruas utama jalur utama Selatan Jawa. Pada pagi hari ini arus lalu lintas cukup lengang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hanya ada beberapa jumlah kendaraan dari luar daerah memang masih melintas di kawasan ini, namun tingkat kepadatannya tidak sepadat pada hari sebelumnya, di mana diprediksi H-2 kemarin merupakan puncak arus mudik yang mencapai 45.000 kendaraan melintas dalam satu hari. Sementara pada pagi hari ini dua arah relatif lengang, ramai lancar, baik dari arah timur, dari arah Yogyakarta menuju ke barat, ataupun juga dari arah barat. Kendaraan dari Jakarta memang masih melintas, namun jumlahnya tidak banyak. Dan pendengar, di ruas utama jalur Selatan Jawa, Purworejo ini memang masyarakat terus diimbau untuk berhati-hati karena sejumlah titik jalan yang memang rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari pengguna kendaraan itu sendiri, dikarenakan kondisi jalan yang sebenarnya sudah bagus, lurus dan lebar, namun kemudian justru menjadi kesempatan para pengguna kendaraan ini untuk memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi, padahal banyak simpangan-simpangan kecil sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat yang melalui jalur utama Selatan Jawa, khusus di ruas wilayah daerah Istimewa Yogyakarta, untuk terus berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Guna menghindari kepadatan arus lalu lintas yang biasanya terjadi di kota Yogyakarta, mulai dari adanya pasar tumpah di kawasan Gamping yang juga merupakan ruas utama Jalan Yogyakarta Purworejo ini, masyarakat bisa dari arah barat bisa menggunakan jalur alternatif selatan-selatan atau jalur Dendles begitu masuk dari Purworejo, langsung memasuki Congot, Glagah, Brosot, Serandaan, dan menuju ke Palbapang, Bantu, sehingga bisa mengurangi atau nantinya tidak akan terjebak kepadatan arus lalu lintas ketika sudah berada di sekitar kota Yogyakarta. Begitu pula melalui jalur lain dari Purworejo masuk ke Toyan, kemudian Brosot, Serandaan, Panda, dan menuju ke Bantul agar tidak terjebak kemacetan ketika berada mendekati di kawasan Jalan Atas yang sudah dekat dengan kota Yogyakarta. Masyarakat yang mengalami kelelahan juga diimbau untuk berhenti di rest area yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta di Jembatan Timbang. Untuk di arah barat adalah di Kowaruwates, sementara untuk dari arah timur di Jembatan Timbang Taman Martani Kalasan Sleman. Masyarakat juga dihimbau untuk menghindari titik-titik menuju ke pusat kota Yogyakarta karena dipastikan kawasan kota Yogyakarta pagi hingga siang nanti akan mengalami kepadatan lalu lintas. Demikian Wuri Damaryanti melaporkan dari Jalan Wates Yogyakarta menuju kembali ke Jakarta. Laporan berikutnya kita menuju Terminal Solo. Reporter Dia Supono melaporkan dari Terminal Solo. Silakan. Ya, baik. Saudara pendengar, kemacetan di sepanjang jalur mudik utamanya di Kabupaten Brebes, Pekalongan, dan Tegal yang kemarin macet hingga 17 km sangat berpengaruh pada kedatangan bis di Terminal Tirtonadi, termasuk di wilayah Jawa Timur maupun Jawa Tengah lainnya. Dan Jakarta Solo yang biasanya dengan adanya tol Cipali bisa ditempuh dalam waktu 10 jam, saat ini tidak dapat diprediksikan bus-bus yang datang di Terminal Tirtonadi. Dan hal ini dibenarkan penumpang bus dari Jakarta Samidi yang menuju ke Wonogiri dan transit di Terminal Tirtonadi Solo. Dia harus menempuh perjalanan selama 40 jam untuk mencapai Terminal Solo yang berangkat dari
Jakarta pukul 4 sore pada hari Minggu dan baru saja pukul 7 saat ini sampai di Terminal Tirtonadi Solo. Dan Komandan Regu di Terminal Tirtonadi Solo Sularjo mengatakan puncak arus mudik di Terminal Tirtonadi sendiri terjadi justru pada Jumat dan Sabtu lalu, tanggal 1 dan 2 Juli 2016. Selanjutnya, Senin dan Selasa sendiri terjadi penurunan jumlah kedatangan pemudik. Dan hal ini menurut Sularjo pengaruh dari waktu libur nasional baik sekolah maupun pegawai dan perusahaan, dan ini sangat berpengaruh pada situasi kedatangan pemudik di Terminal Tirtonadi yang jauh lebih baik dari tahun kemarin. Terminal dengan fasilitas yang lebih baik, posko dengan pos kesehatan yang dilengkapi mobil ambulans mendukung kondusifnya situasi di Terminal Tirtonadi Solo selama mudik lebaran ini. Demikian Dia Supono melaporkan dari Terminal Tirtonadi Solo. Kita kembali ke Jakarta. Demikian info arus mudik lebaran 1437 Hijriah. Lebaran bersama RRI. Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Keputusan pemerintah yang menetapkan perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah pada hari Rabu besok mendapat respons positif dari segenap ormas masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Arif Rahman. Dengan demikian, maka besok hari Selasa kita masih berpuasa karena Ramadan ini menjadi 30 hari, besok masih 30 Ramadan, sehingga 1 Syawal itu jatuh pada lusa hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2016. Inilah pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada sidang Itsbat penetapan 1 Syawal 1437 Hijriah kemarin malam. Pemerintah mengumumkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah jatuh pada Rabu 6 Juli 2016. Di Jambi, Sekretaris Muhammadiyah Kota Jambi Budianto saat dimintai komentarnya terkait penetapan itu menyatakan, meski sejak awal PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 6 Juli esok, ia mengatakan penetapan pemerintah tersebut adalah rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk tahun ini mayoritas Muslim di tanah air dapat merayakan Idul Fitri berbarengan waktu. Kalaupun berbeda, itu Muhammadiyah dari awal sudah seperti itu. Jadi dari awal Muhammadiyah meminta ke pemerintah itu untuk saling menghormati keyakinan dalam beribadah itu kan. Dan memang mudah-mudahan yang penetapan kalender internasional yang terbang di Turki kemarin itu kan, pelopori oleh Muhammadiyah waktu itu kan, insya Allah itu setiap apa kita akan menetapkan tanggal yang sama secara internasional gitu. Ini rahmat betul, ngomong rahmat. Hal tak jauh berbeda diutarakan Ustadz Irfan, salah seorang pengurus Hizbut Tahrir HTI Jambi. Meski bagi HTI di tanah air, waktu untuk menetapkan 1 Syawal masih ada hingga pukul 3.30 menantikan hasil pengamatan hilal di belahan dunia lain seperti di Amerika Latin. Pihaknya menilai penetapan pemerintah itu sudah tepat. Umat Muslim di tanah air tidak lagi terbelah pandangan. Hijab itu juga digunakan, akan termasuk di Hizbut Tahrir gitu. Hanya kita tetap berpatokan bahwa ketika ada di belahan bumi ini yang mengaku melihat hilal, selama dia Muslim yang adil, maka kita akan menerima kesaksiannya dari Hizbut Tahrir ataupun tidak dari Hizbut Tahrir. Adapun melihat fenomena di Indonesia sama, ini sebenarnya hal yang dinantikan oleh Hizbut Tahrir. Kesatuan sikap kaum muslimin di seluruh dunia itulah yang kemudian kita inginkan, karena selama ini sebenarnya perbedaan itu seolah-olah ada yang ingin memelihara begitu, termasuk ketika sidang isbat. Makanya ya ada bagusnya sidang isbat dibunyikan, karena itu malah memperuncing perselisihan begitu. Justru kesatuan sikap itu sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia itu bagi Hizbut itu sesuatu hal yang menggembirakan gitu. Itu saya yakin orang yang munafik atau orang kafir itu nggak suka kalau umat Islam itu bareng. Dalam pesan singkatnya kepada RRI, Irfan pun menambahkan, bagi HTI, penerapan Ru'yatul Hilal Global yang menjadi pijakan utama disandarkan pada hadis yang secara singkat artinya berbunyi, berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Sebagaimana perbedaan diakui sebagai sebuah keniscayaan, maka memang tidak ada yang harus diperdebatkan soal penetapan awal dan akhir Ramadan. Selamat Idul Fitri 1437 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari luar negeri diberitakan 4 petugas keamanan tewas akibat ledakan di dekat Masjid Nabawi di kota Madinah, Arab Saudi, sementara 5 lainnya terluka dalam kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi yang dikutip dari laman Al Jazeera,
menyebutkan para petugas keamanan mencurigai seorang laki-laki yang berada dekat parkir rumah sakit Dr. Sulaiman Faqih yang berada di seberang kantor perwakilan diplomatik Amerika Serikat. Saat petugas mendekat untuk memeriksa, pelaku meledakkan diri. Qari Ziyad Patel, warga Afrika Selatan yang sedang berada di Masjid Nabawi, mendengar ledakan sesaat setelah azan maghrib dikumandangkan. Sekian berita produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sekian siaran sentral dari Jakarta.